Saudara, Taman Mini Indonesia Indah tetap beroperasi di tengah larangan mudik Lebaran 2021. Hari ini cukup banyak masyarakat yang memilih berwisata ke Taman Mini untuk menghabiskan waktu libur Lebaran hari kedua. Sejak pagi tadi, Taman Mini Indonesia Indah ini didatangi pengunjung dari wilayah Jabodetabek. Mereka berkunjung ke Taman Mini untuk berolahraga, menaiki wahana permainan, dan juga piknik bersama keluarga mereka. Selain itu, warga juga mengunjungi sejumlah anjungan rumah adat asal daerahnya untuk mengobati rasa rindu akan kampung halaman mereka lantaran tidak bisa mudik di Lebaran tahun ini. Selama beroperasi di libur Lebaran, pengelola dari TMII memberlakukan protokol kesehatan secara ketat. Jumlah pengunjung pun dibatasi hanya 30% dari kapasitas normal. Pertama, kalau mereka ke Taman Mini itu kalau kita monitor adalah tarif kita yang murah. Terus kemudian di lokasi kita itu masih banyak lokasi ruang terbuka yang bisa dimanfaatkan mereka untuk bercengkrama bersama keluarga. Kalau kita amatin Mbak, nanti keliling akan melihat misalkan ada rombongan keluarga yang menikmatin bekal mereka di pinggir danau, kemudian di bawah pohon beringin yang di depan itu ada suatu pemandangan yang kita saksikan seperti itu, dan itu mungkin daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Pengunjung juga ramai mendatangi ataupun mengunjungi Taman Marga Satwa Ragunan pada Lebaran hari kedua ini, saudara. Namun sejumlah pembatasan diberlakukan oleh pengelola. Seperti pembatasan pengunjung yang hanya 30% dan hanya pengunjung beridentitas DKI Jakarta yang boleh masuk. Sementara itu, waktu berkunjung juga dibatasi hingga pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Berkunjung saat ini di musim Lebaran adalah pengunjung berKTP DKI Jakarta. Dan jam operasional pun kami batasi mulai dari jam 7 pagi sudah dibuka dan kami tutup pada pukul 14.00 atau jam 2 siang. Ya, demikian. Kalau untuk pembatasan pengunjungnya ada berapa, Pak? Pengunjung sebanyak 30% ya, 30%. Itu kalau kita asumsikan sebanyak sekitar 30.000 orang maksimal. Keramaian pengunjung juga terjadi di kawasan wisata Taman Impian Jaya Ancol hari ini, saudara. Setidaknya ada lebih dari 30.000 pengunjung yang tercatat menghabiskan waktu bersama keluarga mereka di kawasan ini. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan hari kemarin. Jumlah pengunjung sebelumnya berkisar di angka 20.000 orang, saudara. Melihat kepadatan ini, petugas pun menutup sementara pintu masuk dari gerbang utama. Mekanisme bersifat situasional. Gerbang akan dibuka kembali jika kondisi keramaian di dalam kawasan Ancol ini sudah kembali melandai. Lalu bagaimana dengan situasi terkini dari Taman Mini Indonesia Indah dan juga Ancol? Kita tanyakan kepada dua jurnalis Kompas TV kita, ada Dian Silitonga di Taman Mini Indonesia Indah dan juga Niputu Trisnanda di Ancol. Kita ke Dian Silitonga terlebih dahulu. Dian, seperti apa keramaian pengunjung di Taman Mini Indonesia Indah hingga sore ini, Dian? Ya, cukup ramai ini Yasir kalau untuk sore hari ini, karena jumlah pengunjungnya pada sore hari ini terpantau jauh lebih meningkat dibandingkan jumlah pengunjung pada siang hari tadi. Karena data dari TMII ini per pukul 12 siang tadi jumlah pengunjung hanya sekitar 6.000 pengunjung saja. Tapi data sejak pukul atau 4 sore tadi ini data pengunjungnya sudah lebih dari 16.000 pengunjung. Nah, jumlah pengunjung hari ini juga lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah pengunjung pada hari kemarin, hari pertama hari raya Lebaran, yang hanya di kisaran 12.500 pengunjung saja begitu. Nah, Yasir, kalau untuk di area Taman Mini Indonesia Indah, ini area yang cukup ramai kami pantau adalah area anjungan daerah begitu. Seperti tadi Anda sampaikan, ceritanya adalah memang warga nampaknya ingin mengobati rasa rindu begitu karena tidak bisa pulang ke kampung halaman, sehingga memang memilih anjungan daerahnya masing-masing
masing-masing atau daerah asal mereka masing-masing untuk bersuah foto begitu bersama keluarga untuk mengobati rasa rindu. Nah, meskipun memang lokasi wisata ini tetap buka karena kita tahu antusias warga ini nampaknya cukup tinggi karena memang faktor tahun ini hari raya libur Lebaran kembali pemerintah memberlakukan aturan untuk larangan mudik begitu sehingga atau sementara maksud saya untuk berwisata ini tidak ada larangannya. Nah, tentu hal ini memantik warga untuk memilih berwisata begitu untuk menghabiskan waktu libur Lebaran. Sehingga memang antusiasnya cukup tinggi. Ditambah lagi memang kalau kita ingat tahun kemarin ya Sir, ini lokasi wisata ditutup total, sementara untuk tahun ini lokasi wisatanya dibuka, sehingga memang warga akhirnya memilih untuk berwisata begitu. Tapi meskipun dibuka, ini lokasi wisata tentu harus dibuka memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu. Kalau menurut surat edaran Disparekraf, ini lokasi wisata boleh buka dengan syarat salah satunya adalah kapasitas pengunjung ya Sir, dibatasi hanya 30% pengunjung saja kapasitasnya. Kalau untuk di TMII ini biasanya sebelum pandemi ini bisa menampung dengan 60.000 kapasitas pengunjung. Tapi dengan ada batasan 30% artinya hanya boleh 18.000 pengunjung saja. Tapi tadi Kepala Humas dari TMII menyampaikan bahwa angka 18.000 pengunjung ini bukanlah angka 18.000 pengunjung per hari, tapi angka 18.000 pengunjung per satu waktu. Maksudnya adalah nanti seandainya pukul 5 sore hari ini pengunjungnya sudah mencapai 18.000 pengunjung, maka nanti petugas yang berjaga di depan gerbang TMII akan menutup pintu gerbang sehingga wisatawan tidak boleh masuk dan harus menunggu sampai nanti ada slot yang bisa mengisi untuk mereka masuk sesuai dengan kapasitas yang tersedia begitu. Nah, selain itu juga selain soal kapasitas, tentu lokasi wisata juga harus memenuhi persyaratan penerapan protokol kesehatan beserta dengan pengawasannya ya Sir. Tapi meskipun memang dari pihak pengelola sudah nampaknya maksimal begitu menyediakan pengecekan suhu tubuh, sarana-sarana cuci tangan di tempat-tempat yang strategis, serta imbauan berkali-kali untuk agar pengunjung ini menggunakan masker dengan baik, namun penerapannya di lokasi wisata tentu terkait dengan protokol kesehatan ini masih terus menjadi tantangan ya Sir. Karena kalau kami pantau ini juga para pengunjung masih terlihat sulit menerapkan jaga jarak misalnya, karena kalau wisata kan biasanya ini agenda keluarga ya Sir, sehingga tentu keluarga ini seringnya bergerombol begitu sehingga sulit untuk menerapkan jaga jarak dan penggunaan masker ini juga kami pantau masih penggunaannya tidak sesuai dengan fungsinya begitu. Kadang tidak dipakai, kadang dipakai tetapi hanya tidak sempurna maksud saya. Demikian ya Sir laporan dari TMI. Dari Taman Mini kita bergeser ke Ancol, ada Niputu Trisnanda di sana. Selamat petang Niputu, kalau saya lihat di belakang Anda masih sangat ramai. Nah, seperti apa nih bisa digambarkan secara langsung, terutama bagaimana dengan penerapan pengawasan protokol kesehatan di sana, Putu? Ya, selamat sore. Yasir dan juga saudara, memang berbicara soal kepadatan pengunjung di Taman Impian Jaya Ancol di kawasan ini memang cukup meningkat. Kalau dari data terakhir pukul 15.00 ini memang tercatat ada peningkatan jika dibandingkan dengan hari kemarin, yakni ada sekitar 36.231 pengunjung yang tercatat sudah masuk ke kawasan Taman Impian Jaya Ancol. Tentu saja angka ini masih berada di bawah 40%, tetapi memang ada beberapa lokasi yang menjadi tujuan favorit. Salah satunya adalah di kawasan pantai. Kalau kita lihat memang kepadatan ini terjadi. Ada beberapa kemudian pengunjung yang datang bersama rombongan keluarga sehingga memang terjadi kepadatan tersendiri. Lebih lengkapnya lagi, Yasir dan juga saudara, juru kamera saya akan menunjukkan kepada Anda situasi terkini di kawasan pantai Taman Impian Jaya Ancol. Kalau Anda saksikan, Yasir dan juga saudara, memang proses pengawasan penerapan protokol kesehatan di kawasan pantai ini disebut lebih sulit. Artinya memang pengawasan ini dilakukan lebih ketat lagi. Karena kalau kita berbicara terkait dengan situasi seperti yang Anda saksikan sekarang, banyak kemudian pengunjung yang memilih untuk duduk-duduk, kemudian makan, ataupun juga ada beberapa yang memilih bermain air. Tentu saja aktivitas-aktivitas yang ada di kawasan pantai ini akan lebih sulit
sulit untuk menjaga protokol kesehatannya, salah satunya untuk menjaga jarak dan juga menggunakan masker. Beragam antisipasi sudah coba dilakukan oleh pihak manajemen dan juga beberapa pihak lainnya seperti Satpol PP, kemudian juga ada dari pihak kepolisian. Ini ikut membantu untuk memberikan himbauan kepada masyarakat agar tetap menjaga jarak setidaknya dan juga menggunakan masker jika memang aktivitas seperti makan ataupun juga bermain air ini sudah selesai dilakukan oleh para pengunjung. Tetapi kalau yang saya lihat, Yasir dan juga saudara, memang kepadatan ini juga diprediksi masih akan terjadi karena melihat beberapa hari lagi, yakni akhir pekan pada Sabtu dan Minggu, ini juga diprediksi masih akan ada peningkatan lagi. Tentu saja ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para pengunjung yang memang mau berwisata di kawasan ini. Selain tadi dibatasi kuota sekitar 30% dari kuota ataupun kapasitas maksimal di kawasan Taman Impian Jaya Ancol, ini juga atau setara dengan sekitar 40.000 pengunjung yang diperbolehkan masuk ke kawasan ini. Kemudian juga ada beberapa syarat lain, yakni merupakan warga DKI Jakarta, memiliki KTP dan juga sudah terregistrasi secara online di website yang telah disediakan. Dan harapannya memang Yasir dan juga saudara, para pengunjung yang ada di kawasan ini tetap bisa berwisata, tetapi juga tetap aman terutama dari ancaman COVID-19. Tentu saja hal ini tidak bisa kemudian dipenuhi atau terlaksana jika tidak ada kesadaran dari para pengunjung. Jadi himbauannya bukan hanya kemudian bagi para petugas ini harus lebih teliti dan juga lebih ketat lagi dalam menerapkan protokol kesehatan di kawasan ini, tetapi juga kesadaran dari masyarakat ini juga harus ditingkatkan agar penyebaran COVID-19 ini bisa ditahan ataupun juga dibatasi. Yasir, kembali ke Anda di studio. Niputu Trisnanda, terima kasih atas informasinya dari Taman Impian Jaya Ancol, dan sebelumnya ada Dian Silitonga yang melaporkan dari Taman Mini Indonesia Indah terkait dengan keramaian di libur Lebaran ini.